Kesan pertama, rumah sakitnya luar biasa besar ya. Semua kegiatan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan gigi terpusat di sini. Semoga harapannya nanti kami bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan para ibu dosen, nanti bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek dengan masyarakat. Dan harapan kami untuk rumah sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung ini ya, yang ada di Semarang, bisa lebih baik dan bekerja sama dengan kami yang ada di daerah, karena kebetulan kami di kelas alis jenjang ini kita beragam dari beberapa wilayah se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum sahabat Denhospi. Saya Novi Kartika Dewi, salah satu pasien penderita nyeri rahang sendi. Untuk gejalanya, sahabat Denhospi harus tahu nih. Di antaranya sering nyeri di area pengunyah ya, di sini di rahang, kemudian sering berbunyi klik-klik seperti itu, dan nyeri di area leher, bahu sampai dengan punggung, disertai dengan telinga berdengung. Nah, sahabat Denhospi, penyebabnya sendiri dikarenakan kurang lebih di 10 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang dimana mengakibatkan pergeseran 45 derajat di rahang sendi saya. Nah, seperti apa sih terapinya? Terapinya adalah saya menggunakan occlusal spin seperti ini, yang dimana harus digunakan long time, kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan, yang insya Allah rahang saya bisa kembali normal. Nah, dimana penggunaannya sangat mudah. Cara perawatannya pun juga sangat mudah, hanya disiram air saja. Jadi sahabat Denhospi, apabila terdapat gejala-gejala seperti saya tadi, jangan lupa ya, segera periksakan gigi Anda dan rahang Anda di RSIGM Sultan Agung Semarang. Terima kasih. Gigi kalau udah pernah sakit banget terus dia udah nggak sakit lagi, apakah dia tandanya sembuh? Oke, simak penjelasanku sampai akhir buat tahu penjelasannya. Banyak mungkin orang yang mengabaikan soal kesehatan gigi. Di sini adalah gambar anatomi gigi kita. Yang pertama adalah enamel, yang kedua dentin, dan yang bawah sendiri adalah pulpa. Pulpa itu bisa kita sebut sebagai saraf gigi. Terus kalau misalkan lubang, terus dia udah nyampe pulpa nih, nah pulpa ini tugasnya buat ngasih rasa sakit. Dia itu sebagai bentuk mungkin pemberontakan karena daerah kekuasaannya udah dimasukin sama bakteri. Terus kalau misalkan dia udah nggak sakit lagi, apakah dia tandanya sembuh? Nope, itu tandanya berarti giginya udah mati. Nah, gigi ini kalau udah mati dan dia dibiarin nggak dibawa ke dokter gigi, efeknya bisa panjang. Yang pertama, dia bisa ada nanah atau abses, terus dia ada bau mulut karena di situ bakterinya ngumpul, terus dia bisa tambah lebar lubangnya, dan mungkin banyak efek yang lainnya. Jadi kalau misalkan gigi yang udah pernah sakit, terus dia udah nggak sakit lagi, itu bukan berarti sembuh ya, itu berarti giginya mati. Jadi coba deh sahabat Denhospi di sini semua cek di kaca masing-masing, ada nggak nih gigi yang lubang. Kalau misalkan udah kelihatan ada yang lubang, tahu ya datang kemana? Nice. It's time to dental health education. Ini adalah ruang praktek dokter spesialis prostodonti oleh Dr. Novi Sagitariski, SP Pros, bersama Ibu Novi Kartika Dewi, SHUM, sebagai pasien. Pemeriksaan dan penanganan kali ini yaitu TMJ atau Temporomandibular Joint System. Pernahkah sahabat Denhospi merasakan gejala nyeri dan kesulitan mengunyah atau telinga berdengung? Itu adalah contoh dari gejala TMJ. TMJ adalah suatu kondisi yang mempengaruhi sendi rahang, otot, sekaligus ligamen di sekitarnya. Bagaimana ya contoh gejala lain dan penyebab dari TMJ?
warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Den Hospi. Scaling atau perawatan pembersihan karang gigi adalah suatu perawatan yang dilakukan untuk menghilangkan kalkulus atau karang gigi dengan menggunakan alat yang bernama scaler. Bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali dan bisa dilakukan sejak usia dini. Jadi kalau indikasinya bisa dilakukan perawatan scaling, maka bisa dilakukan perawatan scaling. Apa sih indikasinya? Yang pertama adalah gigi dengan karang gigi. Yang kedua adalah apabila gigi terdapat bercak berwarna kecoklatan atau kehitaman. Nah, biar karang giginya nggak numpuk, yuk kita rutin gosok gigi setiap minimal 2 kali sehari dengan cara gosok gigi yang benar. Kemudian rutin untuk kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk cek kondisi gigimu. Salam dari saya, Dr. Gigi Emilia, Dokter Gigi Umum di RSIGM Sultan Agung, Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Tahu nggak sih BPJS punya aplikasi mobile yang akan memberikan kemudahan dalam pelayanan? Namanya adalah Mobile JKN. Yuk kita dengarkan testimoninya. Permisi Bu, sudah tahu ada aplikasi mobile JKN dari BPJS? Sudah tahu, saya kebetulan pengguna JKN e-Mobile. Baik, sebagai pengguna tersebut, menurut Ibu apa sih tanggapan tentang aplikasi ini? Semenjak ada JKN e-Mobile itu sangat membantu sekali karena kita bisa daftar pelayanannya lewat online bisa, terus kalau mau lihat jadwal-jadwal dokternya juga bisa gitu. Nah, kalau menurut saya lebih praktis ya Mbak, kita nggak perlu repot-repot ngantri di rumah sakit, ya langsung diklik aja bisa langsung ambil nomor antrian apa daftar apa. Ya, aplikasi itu bagus, memudahkan buat pesan istilahnya booking lah, buat booking supaya bisa dilaksanakan hari apa yang kita pinginin. Halo Mas, aku mau tanya sedikit nih. Dengan adanya aplikasi Mobile JKN saat ini, apa aja sih kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh pasien BPJS? Lewat aplikasi Mobile JKN ya, untuk kemudahan bagi pasien di sini salah satunya itu nggak harus ngantri secara manual ya, datang sini ngantri sesak-sesakan di sini enggak. Kalau udah ada Mobile JKN, tinggal pencet di Mobile JKN aja, datang ke sini langsung dilayani di spesialis center gitu. Itu dia testimoninya. Yuk pakai aplikasi Mobile JKN sekarang juga. Mohon maaf Kak, sekarang tidak usah pakai berkas ini, sekarang pakai Mobile JKN lebih praktis dan mudah Kak. Tenang, sekarang daftar menggunakan BPJS bisa lebih mudah, cepat, dan setara loh. Selain itu, BPJS juga telah memberikan kemudahan untuk para penggunanya, yaitu Mobile JKN. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online dengan cepat dan praktis tanpa harus antri. Alhamdulillah, saya dapat merasakan kemudahan pelayanan periksa di RSGM menggunakan JKN, dan untuk saat ini penggunaan menggunakan BPJS atau menggunakan JKN lebih mudah daripada yang dulu. Kalau dulu saya harus bawa berkas yang banyak banget, sedangkan untuk saat ini saya cukup menggunakan mobil JKN, bisa langsung online sampai di RSGM langsung tertangani dengan baik, dan alhamdulillah saya juga dapat merasakan pelayanan yang luar biasa. Semoga untuk kedepannya BPJS lebih inovatif lagi, lebih memudahkan, lebih bisa membantu masyarakat umum, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan, yang sudah memiliki BPJS seperti saya. Terima kasih BPJS, terima kasih RSGM. Hai, Assalamualaikum sahabat Den Hospi. Banyak sekali pasien yang datang ke RSIGM Sultan Agung dan mengeluhkan gigi yang sakit atau bengkak atau lubang sudah dalam, dan biasanya mereka karena sudah kesakitan yang lama seringkali ingin giginya dicabut. Padahal tahu nggak sahabat Den Hospi bahwa tidak semua gigi yang sakit itu harus dicabut sebagai solusinya.
Jadi kami sebagai dokter gigi, spesialis konservasi gigi akan melihat bagaimana kondisi jaringan keras gigi, kemudian jaringan penyangga gigi melalui ronsen jika diperlukan, dan kami akan mengupayakan bila gigi memang masih layak untuk dipertahankan, maka akan kami lakukan perawatan saluran akar, kemudian baru dilakukan penambalan sehingga gigi bisa tetap berfungsi dengan baik dalam rongga mulut. Jadi buat teman-teman Den Hospi semuanya yang ada di sana dan bermasalah dengan giginya, pernah sakit, pernah bengkak, jangan buru-buru ya pengen dicabut giginya. Periksa setiap 6 bulan sekali sehingga kalau ada lubang-lubang kecil bisa terdeteksi dini dan tidak harus merasakan sakitnya sakit gigi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSIGM Sultan Agung yang ada Inga ya. Oke, saya akan memberikan penyuluhan mengenai bagaimana mencegah karies atau bagaimana cara merawat gigi pada usia dini. Kan kebetulan ibu kan anaknya masih PG ya, atau mungkin punya kakak tapi jelaskan karena PG ya. Kemudian itu kan yang penting tadi sikat gigi itu ya sendiri-sendiri ibu, sikat gigi sendiri-sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri, anak yang barep sendiri, nomor 2 sendiri, memang sudah ditempatkan sendiri-sendiri itu ya. Ibu bagaimana ini kesan-kesannya dari RSGM hari ini dan kegiatan hari ini? Ya, ini kita ada kunjungan seperti ini, saya cukup berterima kasih, bagus sekali, maksudnya sangat mengedukasi anak ya. Jadi dia ngerti merawat gigi, dia mengerti maksudnya kalau nanti misalnya nggak gosok gigi dan sebabnya giginya jadi sakit atau apa gitu. Bagus sih Mbak. Saya harap sih bisa kita kerjasama setiap tahun sekali. Oke, harapannya bisa berlanjut. Iya, harapannya bisa berkelanjutan. Menurut saya sih sebenarnya udah bagus sih Mbak. Maksudnya kita juga nggak nyangka ya ada pelayanan gigi gini, bagus banget sih. Mungkin kedepannya lebih ya itu
terus di ini aja dijalankan untuk anak-anak seperti ini. Jadi sudah puas gitu. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi boleh diucapkan untuk bulan RSGM yang ke-11 tahun, boleh diizinkan ucapan selamat ulang tahun juga. Oh iya, untuk RSIGM selamat ulang tahun yang ke-11 tahun. Semoga Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut semakin jaya, semakin sukses tentunya, pelayanannya juga semakin bagus terus, maju pokoknya. Terima kasih. Pendaftaran pasien online di RSIGM Sultan Agung. Pasien datang dan diarahkan ke mesin anjungan. Pasien mengambil nomor antrean lama atau baru. Pasien dipanggil petugas melalui mesin panggilan antrean. Pasien menunjukkan kode pesanan antrian online. Petugas membantu check-in pasien melalui komputer. Pasien tetap didaftarkan ulang melalui SIM RS. Pasien melakukan fingerprint untuk verifikasi data. Pasien diberi lembar SEP kemudian ditandatangani oleh pasien. Petugas mengarahkan pasien untuk menuju ruang oral screening. Di sini, pasien akan dilakukan cek kesehatan. Nah, sudah selesai, pasien bisa pulang dengan bahagia. Wah, Pak Camat mampir ke RSIGM Sultan Agung nih. Mau reuni temen SMP dong. Pak Camat nginceng dulu temennya. Ternyata Pak Camat dan Bu Direktur temen waktu SMP. Ngobrol-ngobrol dulu ya guys ya. Jangan lupa madang. Abis madang Bu Direktur ngajakin Pak Camat buat keliling dong. Pak Camat langsung disapa fansnya nih. Dimintai foto juga sama DGM RSIGM Sultan Agung. Lanjut lagi keliling ruang ranap baru. Keliling juga di ruang ranap lantai 1. Kita lanjut lagi lihat-lihat Dental Specialist Center. Disinilah dokter spesialis praktik. Pak Camat mau coba perawatan gigi nih hihihi. Pak Camat mau ngasih info penting nih guys. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibakti Aryawan, Camat Gajah Murta Semarang. Hari ini saya di RSIGM Sultan Agung, sekaligus mau menginformasikan besok hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung akan diadakan segala hal tentang gigi dan mulut, mulai penyuluhan gratis, pengobatan gratis dan lain sebagainya di Car Free Day di Jalan Pahlawan mulai jam 6 pagi sampai dengan selesai, tepatnya di depan gedung Disperindak atau Dikeranas Da Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Jadi silahkan datang yang giginya sakit, giginya kuning, giginya mungkin kok dirasa bau gitu kan, mungkin ada hal-hal yang terjadi di mulutnya, monggo datang, ajak keluarga, anak istri, tetangga, Pak D, Bude, semuanya diajak supaya acaranya rame dan gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk RSIGM Sultan Agung Semarang karena telah memfasilitasi putra kami untuk operasi bibir sumbing di sini.
Semoga jaya terus, sukses terus, selalu amanah, dan selama ini sih tidak ada kendala apapun pasca operasi, dan alhamdulillahnya ini merupakan kontrol pertama, dan mudah-mudahan putra kami sehat terus, RSIGM Sultan Agung Semarang sukses terus dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Gigi Putra dari Bedah Mulut Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan kali ini bergabung untuk melakukan bakti sosial di RSIGM Unisula untuk mengobati bibir sumbing. Kesan-kesan kami yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RSIGM Unisula selaku penyelenggara dan memfasilitasi kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing. Di bawah 6 tahun, sebanyak 57,9% masih menderita karies gigi atau gigi berlubang. Halo, assalamualaikum. Kita sudah bersama dengan Dr. Weli di sini. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Dental Health Education kali ini bertemakan kesehatan gigi pada anak. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Dok. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja contoh masalah kesehatan gigi pada anak? Ya, contoh masalah kesehatan gigi anak di bawah 6 tahun sebanyak 57,9% masih menderita karies gigi atau gigi berlubang. Ini disebabkan karena banyak sekali orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan gigi anak. Pertanyaan yang kedua, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menangani kesehatan gigi pada anak? Ya, ajarkan anak sikat gigi sejak dini. Jadi sejak anak baru pertama kali tumbuh gigi di usia 6 bulan hingga pendampingan penuh sampai usia 9 tahun. Kemudian juga harus senantiasa dibawa periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, terutama pada saat anak usia 1 tahun hingga periode gigi bercampur. Ya, sampai jumpa di education selanjutnya. Sama-sama. Halo sahabat dan hospi, aku Mutia. Jadi di sini aku mau bacain komentar kalian yang ada di Instagram. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa kalau sikat gigi itu kadang fungsinya berdarah? Padahal udah sikat pakai sikat gigi, bukan sikat cuci baju. Emang ada sikat gigi pakai sikat baju ya? Oke, jadi kenapa gigi itu berdarah kalau disikat? Yang pertama berarti mungkin gusinya itu lagi radang. Kenapa ada radang? Kenapa bisa radang? Jadi gigi itu ada yang namanya karang gigi. Nah, karang gigi itu sifatnya bisa merusak jaringan. Jadi dia itu bisa bikin gigi itu bisa bikin gusi itu jadi kayak sedikit sensitif. Jadi kalau misalkan kena sikat gigi dia bisa berdarah. Nah, gimana caranya biar bisa nggak berdarah? Ya namanya harus di scaling. Di scaling itu harus ke dokter gigi. Jadi gimana? Udah menjawab belum? Kalau misalkan belum dan masih ada yang tanyain, langsung komen aja. Mitos atau fakta jika gigi berlubang tapi tidak sakit tidak perlu diobati? Mitos, karena gigi yang berlubang itu tetap perlu diobati. Walaupun lubangnya tidak terlalu besar, di dalam gigi yang berlubang itu terdapat suatu infeksi yang terus berkembang dan dengan perlahan nanti dapat terus merusak kondisi gigi. Kalau tidak diobati, suatu saat bakal ada rasa sakit dan timbul rasa tidak nyaman di gigi tersebut. Ingin bertanya mengenai
mengenai pelayanan BPJS. Selama menggunakan BPJS ini, menurut Mbak itu pelayanannya seperti apa sih? Jadi, selama menggunakan BPJS itu pelayanan yang Ibu dapatkan itu seperti apa? Pelayanannya cukup baik, Mbak. Kalau di klinik baik, di rumah sakit juga baik. Ya alhamdulillah bagus. Belum pernah, baru satu kali ini alhamdulillah ya lancar. Terus petugasnya membantu. Jadi antara pasien BPJS dan juga umum itu menurut Mbak itu ada perbedaan apa enggak? Mungkin perbedaan antara yang menggunakan BPJS dan tidak itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya perbedaannya di obatnya. Oh, di obat. Kalau BPJS mungkin gimana, Mbak? Kalau pakai BPJS obatnya itu beda sama yang tidak pakai BPJS. Yang tidak pakai BPJS itu kan berarti umum bayar ya. Obatnya beda, Mbak, berarti. Seandainya ada yang BPJS kelas rendah sama kelas tinggi harus disamakan. Ini Mbak tahu nggak mobil JKN? Apa Ibu tahu tentang mobil JKN? Ada. Aku punya aplikasinya. Itu gimana? Penggunaannya menurut Mbak gimana? Mudah atau? Mudah. Kalau untuk orang tua ya harus belajar dulu. Nggak tahu itu? Belum tahu ya berarti Iya. ya. Baik. Mungkin itu saja. Kalau yang mudah Cepat itu ya, cepat. kalau booking bisa Mbak pakai JKN sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa toh. Jadi berarti semakin kesini JKN semakin bisa memadai ya, Mbak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Rusdi, Wakil Rektor 2 Unisula, mengucapkan selamat milad ke-11 bagi Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Unisula pada Kusuma dan seluruh direksi serta jajarannya. Selamat atas usia yang ke-11 tahun dan semoga RSGM ke depan semakin tumbuh, semakin maju, semakin berkembang dan berada di hati masyarakat Kota Semarang khususnya dan pada umumnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah terakreditasi paripurna yang kedua dan sudah terakreditasi Rumah Sakit Syariah dan satu-satunya Rumah Sakit Gigi dan Mulut terakreditasi Syariah di Indonesia. Selamat pada Bu Kusuma. Halo sahabat dan hospi, aku Mutia. Jadi di sini aku mau bacain komentar kalian yang ada di Instagram. Kak, misal nih mau nambah gigi bropos, maksudnya pakai BPJS bisa nggak ya? Bisa dong, jadi di RSGM ini bisa menerima beberapa kasus seperti penyakit khusus gigi dan mulut, terus juga kejadian gawat darurat atau emergensi, terus juga untuk kasusnya bisa cabut gigi, tambal gigi, perawatan saluran akar, serta penyakit mulut lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat minta rujukan ke fasilitas yang pertama. Jadi gimana? Udah menjawab belum? Kalau misalkan belum dan masih ada yang tanyain, langsung komen aja.
Harapan pertama, rumah sakitnya luar biasa besar ya. Semua kegiatan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan gigi terpusat di sini. Semoga harapannya nanti kami bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan para ibu dosen, nanti bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek dengan masyarakat. Dan harapan kami untuk rumah sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung ini ya, yang ada di Semarang, bisa lebih baik dan bekerja sama dengan kami yang ada di daerah, karena kebetulan kami di kelas alis jenjang ini kita beragam dari beberapa wilayah se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum sahabat Den Hospi. Saya Novi Kartika Dewi, salah satu pasien penderita nyeri rahang sendi. Untuk gejalanya, sahabat Den Hospi harus tahu nih. Di antaranya sering nyeri di area pengunyah ya, di sini di rahang, kemudian sering berbunyi klik-klik seperti itu, dan nyeri di area leher, bahu sampai dengan punggung, disertai dengan telinga berdengung. Nah, sahabat Den Hospi, penyebabnya sendiri dikarenakan kurang lebih di 10 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang dimana mengakibatkan pergeseran 45 derajat di rahang sendi saya. Nah, seperti apa sih terapinya? Terapinya adalah saya menggunakan occlusal spin seperti ini, yang dimana harus digunakan long time, kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan, yang insya Allah rahang saya bisa kembali normal. Nah, dimana penggunaannya sangat mudah. Cara perawatannya pun juga sangat mudah, hanya disiram air saja. Jadi sahabat Den Hospi, apabila terdapat gejala-gejala seperti saya tadi, jangan lupa ya, segera periksakan gigi Anda dan rahang Anda di RSIGM Sultan Agung Semarang. Terima kasih. Gigi kalau udah pernah sakit banget terus dia udah nggak sakit lagi, apakah dia tandanya sembuh? Oke, simak penjelasanku sampai akhir buat tahu penjelasannya. Banyak mungkin orang yang mengabaikan soal kesehatan gigi. Di sini adalah gambar anatomi gigi kita. Yang pertama adalah enamel, yang kedua dentin, dan yang bawah sendiri adalah pulpa. Pulpa itu bisa kita sebut sebagai saraf gigi. Terus kalau misalkan lubang, terus dia udah nyampe pulpa nih, nah pulpa ini tugasnya buat ngasih rasa sakit. Dia itu sebagai bentuk mungkin pemberontakan karena daerah kekuasaannya udah dimasukin sama bakteri. Terus kalau misalkan dia udah nggak sakit lagi, apakah dia tandanya sembuh? Nope, itu tandanya berarti giginya udah mati. Nah, gigi ini kalau udah mati dan dia dibiarin nggak dibawa ke dokter gigi, efeknya bisa panjang. Yang pertama, dia bisa ada nanah atau abses, terus dia ada bau mulut karena di situ bakterinya ngumpul, terus dia bisa tambah lebar lubangnya, dan mungkin banyak efek yang lainnya. Jadi kalau misalkan gigi yang udah pernah sakit, terus dia udah nggak sakit lagi, itu bukan berarti sembuh ya, itu berarti giginya mati. Jadi coba deh sahabat Den Hospi di sini semua cek di kaca masing-masing, ada nggak nih gigi yang lubang. Kalau misalkan udah kelihatan ada yang lubang, tahu ya datang kemana? Nice. It's time to dental health education. Ini adalah ruang praktek dokter spesialis prostodonti oleh Dr. Novi Sagitariski SP Pros bersama Ibu Novi Kartika Dewi SHUM sebagai pasien. Pemeriksaan dan penanganan kali ini yaitu TMJ atau Temporomandibular Joint System. Pernahkah sahabat Den Hospi merasakan gejala nyeri dan kesulitan mengunyah atau telinga berdengung? Itu adalah contoh dari gejala TMJ. TMJ adalah suatu kondisi yang mempengaruhi sendi rahang, otot, sekaligus ligamen di sekitarnya. Bagaimana ya contoh gejala lain dan penyebab dari TMJ?
Sobat Denhospi. Scaling atau perawatan pembersihan karang gigi adalah suatu perawatan yang dilakukan untuk menghilangkan kalkulus atau karang gigi dengan menggunakan alat yang bernama scaler. Bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali dan bisa dilakukan sejak usia dini. Jadi kalau indikasinya bisa dilakukan perawatan scaling, maka bisa dilakukan perawatan scaling. Apa sih indikasinya? Yang pertama adalah gigi dengan karang gigi. Yang kedua adalah apabila gigi terdapat bercak berwarna kecoklatan atau kehitaman. Nah, biar karang giginya nggak numpuk, yuk kita rutin gosok gigi setiap minimal 2 kali sehari dengan cara gosok gigi yang benar. Kemudian rutin untuk kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk cek kondisi gigimu. Salam dari saya, Dr. Gigi Emilia, Dokter Gigi Umum di RSIGM Sultan Agung, Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Tahu nggak sih BPJS punya aplikasi mobile yang akan memberikan kemudahan dalam pelayanan? Namanya adalah Mobile JKN. Yuk kita dengarkan testimoninya. Permisi Bu, sudah tahu ada aplikasi Mobile JKN dari BPJS? Sudah tahu, saya kebetulan pengguna JKN Mobile. Baik, sebagai pengguna tersebut, menurut Ibu apa sih tanggapan tentang aplikasi ini? Semenjak ada JKN Mobile itu sangat membantu sekali karena kita bisa daftar pelayanannya lewat online bisa, terus kalau mau lihat jadwal-jadwal dokternya juga bisa gitu. Nah, kalau menurut saya lebih praktis ya Mbak, kita nggak perlu repot-repot ngantri di rumah sakit, ya langsung diklik aja bisa langsung ambil nomor antrian apa daftar apa. Ya, aplikasi itu bagus, memudahkan buat pesan istilahnya booking lah, buat booking supaya bisa dilaksanakan hari apa yang kita pinginin. Halo Mas, aku mau tanya sedikit nih. Dengan adanya aplikasi Mobile JKN saat ini, apa aja sih kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh pasien BPJS? Lewat aplikasi Mobile JKN ya, untuk kemudahan bagi pasien. Di sini salah satunya itu nggak harus ngantri secara manual ya, datang sini ngantri sesak-sesakan, di sini enggak. Kalau udah ada Mobile JKN, tinggal pencet di Mobile JKN aja, datang ke sini langsung dilayani di spesialis center gitu. Itu dia testimoninya. Yuk pakai aplikasi Mobile JKN sekarang juga. Mohon maaf Kak, sekarang tidak usah pakai berkas ini. Sekarang pakai Mobile JKN lebih praktis dan mudah Kak. Tenang, sekarang daftar menggunakan BPJS bisa lebih mudah, cepat, dan setara loh. Selain itu, BPJS juga telah memberikan kemudahan untuk para penggunanya, yaitu Mobile JKN. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online dengan cepat dan praktis tanpa harus antri. Alhamdulillah, saya dapat merasakan kemudahan pelayanan periksa di RSGM menggunakan JKN, dan untuk saat ini penggunaan menggunakan BPJS atau menggunakan JKN lebih mudah daripada yang dulu. Kalau dulu saya harus bawa berkas yang banyak banget, sedangkan untuk saat ini saya cukup menggunakan Mobile JKN, bisa langsung online sampai di RSGM langsung tertangani dengan baik, dan alhamdulillah saya juga dapat merasakan pelayanan yang luar biasa. Semoga untuk kedepannya BPJS lebih inovatif lagi, lebih memudahkan, lebih bisa membantu masyarakat umum, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan, yang sudah memiliki BPJS seperti saya. Terima kasih BPJS, terima kasih RSGM. Hai, Assalamualaikum sahabat Denhospi. Banyak sekali pasien yang datang ke RSIGM Sultan Agung dan mengeluhkan gigi yang sakit, atau bengkak atau lubang sudah dalam, dan biasanya mereka karena sudah kesakitan yang lama seringkali ingin giginya dicabut. Padahal tahu nggak sahabat Denhospi bahwa tidak semua gigi yang sakit itu harus dicabut sebagai solusinya. Jadi kami sebagai dokter gigi spesialis konservasi gigi akan melihat bagaimana kondisi jaringan keras gigi, kemudian jaringan penyangga gigi melalui ronsen jika diperlukan, dan kami akan mengupayakan
Bila gigi memang masih layak untuk dipertahankan, maka akan kami lakukan perawatan saluran akar, kemudian baru dilakukan penambalan sehingga gigi bisa tetap berfungsi dengan baik dalam rongga mulut. Jadi buat teman-teman Den Hospi semuanya yang ada di sana dan bermasalah dengan giginya, pernah sakit, pernah bengkak, jangan buru-buru ya pengen dicabut giginya. Periksa setiap 6 bulan sekali sehingga kalau ada lubang-lubang kecil bisa terdeteksi dini dan tidak harus merasakan sakitnya sakit gigi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSIGM Sultan Agung yang ada Iga ya. Oke, saya akan memberikan penyuluhan mengenai bagaimana mencegah karies atau bagaimana cara merawat gigi pada usia dini. Kan kebetulan ibu kan anaknya masih PG ya, atau mungkin punya kakak tapi jelaskan karena PG ya. Kemudian itu tadi yang penting tadi sikat gigi itu ya sendiri-sendiri ibu, sikat gigi sendiri-sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri, anak yang barep sendiri, nomor 2 sendiri, memang sudah ditempatkan sendiri-sendiri itu ya. Ibu bagaimana ini kesan-kesannya dari RSGM hari ini dan kegiatan hari ini? Ya, ini kita ada kunjungan seperti ini, saya cukup berterima kasih, bagus sekali, maksudnya sangat mengedukasi anak ya. Jadi dia ngerti merawat gigi, dia mengerti maksudnya kalau nanti misalnya nggak segosok gigi dan sebabnya giginya jadi sakit atau apa gitu. Bagus sih Mbak. Saya harap sih bisa kita kerjasama setiap tahun sekali. Harapannya bisa berlanjut. Iya, harapannya bisa berkelanjutan. Menurut saya tuh sebenarnya udah bagus sih Mbak. Maksudnya kita juga nggak nyangka ya ada pelayanan gigi gini, bagus banget sih. Mungkin kedepannya lebih terus di ini aja dijalankan untuk anak-anak seperti ini. Jadi sudah puas gitu? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi boleh diucapkan untuk bulan RSGM yang ke-11 tahun boleh diucapkan selamat ulang tahun juga. Oh iya, untuk RSIGM
selamat ulang tahun yang ke-11 tahun. Semoga Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut semakin jaya, semakin sukses tentunya, pelayanannya juga semakin bagus terus, maju pokoknya. Terima kasih. Pendaftaran pasien online di RSIGM Sultan Agung. Pasien datang dan diarahkan ke mesin anjungan. Pasien mengambil nomor antrean lama atau baru. Pasien dipanggil petugas melalui mesin panggilan antrean. Pasien menunjukkan kode pesanan antrian online. Petugas membantu check-in pasien melalui komputer. Pasien tetap didaftarkan ulang melalui SIM RS. Pasien melakukan fingerprint untuk verifikasi data. Pasien diberi lembar SEP kemudian ditandatangani oleh pasien. Petugas mengarahkan pasien untuk menuju ruang oral screening. Di sini, pasien akan dilakukan cek kesehatan. Nah, sudah selesai, pasien bisa pulang dengan bahagia. Wah, Pak Camat mampir ke RSIGM Sultan Agung nih. Mau reuni temen SMP dong. Pak Camat nginceng dulu temennya. Ternyata Pak Camat dan Bu Direktur temen waktu SMP. Ngobrol-ngobrol dulu ya guys ya. Jangan lupa madang. Abis madang Bu Direktur ngajakin Pak Camat buat keliling dong. Pak Camat langsung disapa fansnya nih. Dimintai foto juga sama DGM RSIGM Sultan Agung. Lanjut lagi keliling ruang ranap baru. Keliling juga di ruang ranap lantai 1. Kita lanjut lagi lihat-lihat dental specialist center. Disinilah dokter spesialis praktik. Pak Camat mau coba perawatan gigi nih hihihi. Pak Camat mau ngasih info penting nih guys. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibakti Aryawan, Camat Gajah Murta Semarang. Hari ini saya di RSIGM Sultan Agung, sekaligus mau menginformasikan besok hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung akan diadakan segala hal tentang gigi dan mulut, mulai penyuluhan gratis, pengobatan gratis dan lain sebagainya di Car Free Day di Jalan Pahlawan mulai jam 6 pagi sampai dengan selesai, tepatnya di depan gedung Disperindak atau di Kranasda Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Jadi silahkan datang yang giginya sakit, giginya kuning, giginya mungkin kok dirasa bau gitu kan, mungkin ada hal-hal yang terjadi di mulutnya, monggo datang, ajak keluarga, anak istri, tetangga, Pak D, Bude, semuanya diajak supaya acaranya rame dan gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk RSIGM Sultan Agung Semarang karena telah memfasilitasi putra kami untuk operasi bibir sumbing di sini. Semoga jaya terus, sukses terus, selalu amanah, dan selama ini sih tidak ada kendala apapun pasca operasi, dan alhamdulillahnya ini merupakan kontrol pertama, dan
Mudah-mudahan putra kami sehat terus, RSIGM Sultan Agung Semarang sukses terus dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Gigi Putra dari Bedah Mulut Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan kali ini bergabung untuk melakukan bakti sosial di RSIGM Unisula untuk mengobati bibir sumbing. Kesan-kesan kami yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RSIGM Unisula selaku penyelenggara dan memfasilitasi kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing. Di bawah 6 tahun, sebanyak 57,9% masih menderita karies gigi atau gigi berlubang. Halo, assalamualaikum. Kita sudah bersama dengan Dr. Wali di sini. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Dental Health Education kali ini bertemakan kesehatan gigi pada anak. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya, dok. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja contoh masalah kesehatan gigi pada anak? Ya, contoh masalah kesehatan gigi anak di bawah 6 tahun sebanyak 57,9% masih menderita karies gigi atau gigi berlubang. Ini disebabkan karena banyak sekali orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan gigi anak. Pertanyaan yang kedua, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menangani kesehatan gigi pada anak? Ya, ajarkan anak sikat gigi sejak dini. Jadi sejak anak baru pertama kali tumbuh gigi di usia 6 bulan hingga pendampingan penuh sampai usia 9 tahun. Kemudian juga harus senantiasa dibawa periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, terutama pada saat anak usia 1 tahun hingga periode gigi bercampur. Ya, sampai jumpa di education selanjutnya. Sama-sama. Halo sahabat dan hospi, aku Mutia. Jadi di sini aku mau bacain komentar kalian yang ada di Instagram. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa kalau sikat gigi itu kadang fungsinya berdarah? Padahal udah jinak pakai sikat gigi, bukan sikat gigi baju. Emang ada sikat gigi pakai sikat baju ya? Oke, jadi kenapa gigi itu berdarah kalau disikat? Yang pertama berarti mungkin gusinya itu lagi radang. Kenapa ada radang? Kenapa bisa radang? Jadi gigi itu ada yang namanya karang gigi. Nah, karang gigi itu sifatnya bisa merusak jaringan. Jadi dia itu bisa bikin gigi itu bisa bikin gusi itu jadi kayak sedikit sensitif. Jadi kalau misalkan kena sikat gigi dia bisa berdarah. Nah, gimana caranya biar bisa nggak berdarah? Ya namanya harus di scaling. Di scaling itu harus ke dokter gigi. Jadi gimana? Udah menjawab belum? Kalau misalkan belum dan masih ada yang tanyain, langsung komen aja. Mitos atau fakta jika gigi berlubang tapi tidak sakit tidak perlu diobati? Mitos, karena gigi yang berlubang itu tetap perlu diobati. Walaupun lubangnya tidak terlalu besar, di dalam gigi yang berlubang itu terdapat suatu infeksi yang terus berkembang dan dengan perlahan nanti dapat terus merusak kondisi gigi. Kalau tidak diobati, suatu saat bakal ada rasa sakit dan timbul rasa tidak nyaman di gigi tersebut. Ingin bertanya mengenai pelayanan BPJS. Selama menggunakan BPJS ini, menurut Mbak itu pelayanannya seperti apa sih? Iya. Selama menggunakan BPJS itu pelayanan yang Ibu dapatkan itu seperti apa? Pelayanannya cukup baik, Mbak. Kalau di klinik baik, di rumah sakit juga baik.
Ya alhamdulillah bagus. Belum pernah, baru satu kali ini alhamdulillah ya lancar. Terus petugasnya membantu. Jadi antara pasien BPJS dan juga umum itu menurut Mbak itu ada perbedaan apa enggak? Mungkin perbedaan antara yang menggunakan BPJS dan tidak itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya perbedaannya di obatnya. Oh, di obat. Kalau BPJS mungkin gimana, Mbak? Kalau pakai BPJS obatnya itu beda sama yang tidak pakai BPJS. Yang tidak pakai BPJS itu kan berarti umum bayar ya. Obatnya beda, Mbak, berarti. Seandainya ada yang BPJS kelas rendah sama kelas tinggi harus disamakan. Ini Mbak tahu nggak mobil JKN? Apa Ibu tahu tentang mobil JKN? Ada. Aku punya aplikasinya. Itu gimana? Penggunaannya menurut Mbak gimana? Mudah atau? Mudah. Kalau untuk orang tua ya harus belajar dulu. Nggak tahu itu? Belum tahu ya berarti Iya. ya. Baik. Mungkin itu saja. Kalau yang mudah Cepat itu ya, cepat. kalau booking bisa Mbak pakai JKN sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa toh. Jadi berarti semakin kesini JKN semakin bisa memadai ya, Mbak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Rusdi, Wakil Rektor 2 Unisula, mengucapkan selamat milad ke-11 bagi Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Unisula pada Kusuma dan seluruh direksi serta jajarannya. Selamat atas usia yang ke-11 tahun dan semoga RSGM ke depan semakin tumbuh, semakin maju, semakin berkembang dan berada di hati masyarakat Kota Semarang khususnya dan pada umumnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Islam Tulungagung sudah terakreditasi paripurna yang kedua dan sudah akreditasi Rumah Sakit Syariah dan satu-satunya Rumah Sakit Gigi dan Mulut terakreditasi Syariah di Indonesia. Selamat pada Bu Kusuma. Halo sahabat dan hospi, aku Mutia. Jadi di sini aku mau bacain komentar kalian yang ada di Instagram. Kak, misal nih mau nambah gigi beropos, ongkosnya pakai BPJS bisa nggak ya? Bisa dong, jadi di RSGM ini bisa menerima beberapa kasus seperti penyakit khusus gigi dan mulut, terus juga kejadian gawat darurat atau emergensi, terus juga untuk kasusnya bisa cabut gigi, tambal gigi, perawatan saluran akar, serta penyakit mulut lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat minta rujukan ke fasilitas yang pertama. Jadi gimana? Udah menjawab belum? Kalau misalkan belum dan masih ada yang tanyain, langsung komen aja.